Hai, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, di sini nama saya Andri Ferdian, mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota Institut Teknologi Indonesia dengan NRP 123180014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kota pada Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta adalah nama ibu kota Republik Indonesia dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistika pada tahun 2021 sebanyak 10.605.000 jiwa. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah administratif. Yang pertama ada Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan, serta satu wilayah administrasi Kepulauan Seribu. Dengan luas Jakarta Pusat 47,90 km persegi, dengan Jakarta Utara dengan luas 142,20 km persegi, Jakarta Barat dengan 126,15 km persegi, Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km persegi, Jakarta Timur dengan 187,73 km persegi, serta Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km persegi. Jakarta Utara membentang pantai dengan panjang 35 km yang menjadi muara 13 sungai dan 2 kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Sebelah barat dengan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa. Selanjutnya adalah visi dan misi DKI Jakarta. Dengan visi Kota Jakarta yang maju, lestari, berbudaya, yang warganya terlibat dalam keberagaman, kelestarian, dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Dengan misi yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, keempat, dan yang terakhir, DKI Jakarta tidak luput dari beberapa permasalahan. Yang pertama adalah persampahan. Pengelolaan sampah di Jakarta kini menyebabkan pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang di Bekasi penuh. DKI Jakarta bekerja sama dengan Bekasi dalam hal penanganan sampah, akan tetapi membuat timbunan sampah di TPST Bantar Gebang yang meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2015, timbunan sampah harian Jakarta sekitar 7.000 ton, lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 8.300 ton. Akibatnya pada tahun 2020, TPSD Bantar Gebang menjadi lumpuh akibat melebihi kapasitas dari pembuangan sampah. Selanjutnya adalah banjir. Berdasarkan analisis risiko bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi DKI Jakarta, salah satu ancaman bencana yang dihadapi oleh warga Jakarta adalah banjir. Banjir di DKI Jakarta disebabkan oleh luapan sungai sekitar 13 sungai yang melintasi DKI Jakarta yang bermuara di Teluk Jakarta. Dapat meluap apabila terjadi hujan yang cukup tinggi di sekitar hulu sungai yaitu Jawa Barat dan Banten yaitu Bogor dan Tangerang. Selain luapan sungai, hujan lokal di wilayah DKI juga cukup tinggi dan menyebabkan genangan atau banjir di beberapa titik. Berdasarkan permasalahan tersebut, DKI Jakarta tidak tinggal diam. DKI Jakarta melakukan beberapa kerjasama. Yang pertama adalah dengan pemerintahan Kota Bekasi. Pemprov DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Bekasi dalam hal peningkatan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah atau TPA. Sampah menjadi tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang. Hal ini dilakukan kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya akan berakhir pada tahun 2021, sehingga perlu dilakukan adanya perjanjian kerjasama untuk kurun waktu 5 tahun ke depan, yaitu hingga 2026 dengan merujuk pada Permendagri 22 tahun 2000. Selanjutnya ada kerjasama pemerintahan DKI Jakarta dengan Bodetabekjur. Bodetabekjur adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga Cianjur. Kerjasama yang diatur adalah pengelolaan lingkungan, ketahanan pangan, transportasi, dan juga penyediaan air bersih. Pengembangan pengelolaan lingkungan tersebut melingkupi normalisasi situ, membangun kolam retensi, sumur resapan, dan penyediaan air bersih. Mengenai ketahanan pangan dilakukan berdasarkan kerjasama di bidang pemberdayaan khususnya UMKM. Dan yang terakhir adalah kerjasama pemerintahan DKI Jakarta dengan badan usaha. Berdasarkan peraturan gubernur nomor 22 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha penyediaan infrastruktur.
Yang bertanggung jawab dalam kerjasama ini adalah gubernur dan juga direksi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Nah, bagaimana? Seru kan kita membahas tentang pengelolaan kota di DKI Jakarta. Oleh karena itu, saya izin pamit. Terima kasih sudah melihat video saya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman kamu supaya dapat belajar tentang pengelolaan kota-kota di DKI Jakarta. Terima kasih.